இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியாம எந்த Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kappadadari. Sakti, seorang petugas lalu lintas yang tanpa sengaja menemukan kerangka manusia saat menangani kecelakaan kecil. Teman itu tampak seperti kasus biasa, namun naluri Sakti mengatakan ada sesuatu yang janggal. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Vespa Bayu 6434, Rohmawati Rian, ini kan Budi, Muhammad Dadi Subhan 6730, Vino Glad. Bagi warga yang disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Rasa penasarannya membawanya bekerja sama dengan Kumaris, seorang pensiunan polisi yang dulu terlibat dalam kasus serupa puluhan tahun yang lalu. Dari satu petunjuk ke petunjuk yang lain, mereka menyadari bahwa kerangka tersebut berkaitan dengan pembunuhan berantai lama yang tak pernah terpecahkan. Dan investigasi polisi Sakti pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my night. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sakti yang merupakan inspektur polisi di divisi lalu lintas. 3 tahun ditugaskan di divisi tersebut, Sakti merasa jenuh dan ingin bergabung dengan divisi kriminal. Namun permohonan yang ia ajukan selalu mendapatkan penolakan dari komisaris. Di suatu hari, saat sedang mengamalkan proyek pembangunan jembatan layang, ada seorang wanita yang menemukan kerangka manusia di lokasi penggalian. Dan kabar tersebut langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian dan tim forensik. Pada akhirnya, setelah melakukan pengecekan, ditemukanlah 3 kerangka manusia yang diperkirakan sudah terkubur lebih dari 30 tahun. Namun, karena belum memiliki gambaran yang jelas, inspektur polisi yang memimpin investigasi mengatakan jika mereka belum bisa memberikan keterangan apapun. Sakti yang juga menyaksikannya merasa tertarik dengan kasus tersebut. Ia yang merasa penasaran, kemudian kembali mendatangi TKP untuk mendapatkan petunjuk lebih. Namun tanpa disangka, saat berada di sana, ia malah bertemu dengan seorang pria yang juga menyelidiki kasus tersebut. Dan setelah menegurnya, pria itu adalah seorang reporter bernama Kumar yang sedang mencari bahan untuk menulis berita di surat kabarnya. Karena lokasi TKP sudah diberikan tanda polis lain, Sakti yang sedikit kesal kemudian memerintahkan Kumar agar segera pergi dari sana. Dan karena merasa curiga, ia juga menahan ID card Kumar yang membuat Kumar merasa jengkel. Di keesokan hari, Kumar memutuskan mendatangi kantor polisi. Di sana ia akhirnya mengetahui jika Sakti bukanlah petugas divisi kriminal, melainkan divisi lalu lintas. Untuk membalas perbuatannya, Kumar kemudian menulis berita yang isinya menjelek-jelekan Sakti. Sakti yang tidak terima dengan hal tersebut segera mendatangi Kumar di kediamannya. Namun sesampainya di sana, ia malah menyaksikan jika Kumar sedang diajar dan dipatahkan jarinya oleh 2 orang pria. Merasa kasihan, Sakti kemudian mengajak Kumar dan membicarakan masalah yang dihadapinya. Dan ternyata saat ini Kumar sedang terlilit hutang dan diburu oleh 2 rentenir tersebut. Kumar juga menjelaskan jika alasannya mendatangi TKP karena ia ingin menuliskan berita yang bisa mendongkrak penjualan surat kabarnya. Singkatnya, setelah melakukan pembicaraan yang cukup panjang, Sakti kemudian mengajak Kumar bekerja sama dan saling memberikan kabar jika mereka memiliki informasi penting terkait penemuan kerangka kemarin. Karena saat itu, Kumar sudah sangat mabuk, Sakti memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Namun di tengah perjalanan, Kumar yang melihat gambar seorang politikus seketika turun dan mengatakan jika suatu hari nanti ia akan membongkar kejahatan politikus tersebut. Sakti yang melihatnya tidak ambil pusing, ia menganggap Kumar hanya kebanyakan minum hingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Keesokan hari, Sakti mendatangi rumah sakit dan menemui dokter forensik. Di sana, barulah diketahui jika kerangka yang ditemukan kemarin adalah milik 3 orang. Yang pertama adalah pria dewasa, berumur 30-32 tahun. Yang kedua, wanita dewasa, berumur 28-29 tahun. Yang ketiga, anak perempuan berumur 8-10 tahun.
Ketiga kerangka tersebut memiliki pola yang sangat aneh dan tidak seperti kerangka manusia yang meninggal secara normal. Karena jika dilihat dari patahannya, bisa jadi kematian mereka merupakan tindakan pembunuhan. Dokter forensik juga mengatakan jika mereka menemukan mainan mobil-mobilan yang terkubur bersama tiga kerangka tersebut. Di sisi lain, Kumar membayar seorang polisi untuk mendapatkan laporan hasil forensik. Dan setelah mengamatinya, Kumar merasa ada sesuatu yang aneh dengan penemuan kerangka tersebut. Malam, saat sedang bertugas, salah seorang polisi senior mengatakan kepada Sakti jika penemuan kerangka seperti ini juga pernah terjadi pada tahun 1980-an. Dan lokasinya sama persis dengan pembangunan jalan kemarin. Mengingat jika susunan kerangka yang ditemukan tidaklah utuh, Sakti berpikir jika sebagiannya pasti sudah ditemukan di tahun itu. Dan untuk mengetahuinya, Sakti segera melakukan penyidikan di ruangan arsip. Dan singkatnya, ia pun menemukan sebuah keluarga yang memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan penemuan kerangka kemarin. Mereka adalah Suresh, Wijaya Laksmi, dan juga Gita. Suresh adalah kepala kantor arkeologi, Wijaya Laksmi adalah istri Suresh, dan Gita adalah putri mereka yang berumur 10 tahun. 40 tahun yang lalu, Suresh dan keluarganya dinyatakan menghilang secara misterius, dan petugas polisi yang menangani kasus tersebut adalah Inspektur Ranjan. Kejadian bermula di tanggal 25 Februari 1977. Kala itu terjadi aksi pembunuhan di kantor arkeologi yang korbannya adalah pria bernama Sampat. Ia merupakan bawahan Suresh yang memiliki tanggung jawab penuh dengan berangkas penyimpanan. Saat itu, Ranjan mendapatkan informasi dari Departemen Arkeologi jika di kantor Suresh tersimpan harta karun berupa permata yang ditemukan dari kerajaan Wijayanagar. Namun setelah kematian Sampat, semua permata tersebut dinyatakan menghilang. 10 hari yang lalu, Departemen sudah memberitahukan Suresh agar membawa permata tersebut ke kantor pusat. Namun karena alasan politik yang sedang memanas, Suresh selalu menundanya. Orang yang pertama kali menemukan jasad Sampat adalah Sebastian. Beliau merupakan asisten Suresh yang sudah bekerja selama 10 tahun. Tepat pukul 8 pagi, saat Sebastian membuka pintu kantor, ia sangat terkejut ketika menemukan Sampat yang sudah tewas tak bernyawa. Diduga senjata tajam yang digunakan untuk membunuh Sampat adalah sebuah pisau pajangan yang ada di kantor arkeologi. Namun pisau tersebut juga menghilang. Di saat yang bersamaan, Ranjan mendapatkan laporan jika di dekat stasiun kereta api ada sebuah mobil yang ditemukan terbakar. Dan setelah diselidiki, mobil tersebut adalah milik Suresh. Hal yang paling mengejutkan, pisau yang merupakan senjata pembunuh Sampat ternyata berada di mobil tersebut. Karena saat itu, Suresh dan keluarganya menghilang secara misterius. Ranjan memutuskan menginterogasi semua orang yang merupakan asisten rumah tangga, mulai dari koki, supir pribadi, petugas kebun, dan penjaga keamanan. Santi yang merupakan koki mengatakan jika ia selalu menyuguhkan kopi dan meletakkannya di kamar Suresh pada pukul 6 pagi. Namun di hari kejadian, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, ia melihat kopi yang ia suguhkan masih berada di tempatnya. Pintu kamar Suresh juga masih terkunci. Karena penasaran, Santi kemudian memanggil asisten rumah tangga bernama Rayudu. Saat memeriksanya, mereka pun menyadari jika kamar Tuan Suresh tidak terkunci dari dalam, melainkan terkunci dari luar. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan mendobrak pintu kamar. Saat berada di dalam, keduanya sangat terkejut. Karena lemari pakaian sudah kosong, Rayudu baru mengingat jika tadi malam Nyonya Wijaya Laksmi sempat memerintahkannya menyediakan sebuah koper atas perintah Tuan Suresh. Selanjutnya adalah Kasih. Beliau merupakan penjaga kebun yang sudah bekerja selama 10 tahun. Kasih mengatakan di malam insiden, Sebastian datang ke kediaman Tuan Suresh untuk menemuinya dan mereka pun minum-minum. Namun pada pukul 10 malam, Sebastian kemudian pulang dan ia juga langsung tertidur. Selanjutnya adalah Fernandes. Ia merupakan supir pribadi Tuan Suresh yang sudah bekerja selama 5 tahun. Malam saat insiden berlangsung, Fernandes mengatakan jika kantor arkeologi sudah kosong dan hanya menyisakan Sampat dan Tuan Suresh. Karena saat itu, Tuan Suresh masih ada pekerjaan, ia pun memerintahkan agar Fernandes pulang lebih dahulu tanpa menunggunya. Selanjutnya adalah security bernama Mohan. Mohan mengatakan jika di malam itu, ia melihat Tuan Suresh tiba di rumah sudah larut malam. Dan yang anehnya, pakaian yang digunakan Tuan Suresh memiliki banyak noda darah.
Tanpa memberikan keterangan apapun, Suresh segera masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Namun tak lama setelahnya, Mohan melihat jika lampu rumah tiba-tiba hidup mati. Saat ia ingin memeriksanya, ada seseorang yang memukul kepalanya dari belakang. Hal itu membuatnya pingsan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Mohan berpikir jika Suresh sedang menyembunyikan sesuatu. Namun apa tujuannya? Hanya beliau dan istrinya saja yang mengetahuinya. Berdasarkan keterangan yang diberikan para saksi, Sakti berpikir jika hilangnya permata dan kematian Sampat pasti ada kaitannya dengan Suresh. Namun yang menjadi pertanyaannya, siapakah orang yang melakukan pembunuhan kepada Suresh dan keluarganya? Keesokan hari, setelah melakukan penyidikan, Sakti berhasil mendapatkan alamat Inspektur Ranjan. Dan saat sudah berada di sana, Sakti melihat jika Ranjan hanya hidup seorang diri. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Ranjan mengatakan saat ia menangani kasus pembunuhan Sampat, ia juga berpikir jika pelakunya adalah Suresh. Namun saat ia melakukan penggeledahan di rumah Suresh, ia menemukan petunjuk berupa potongan kertas dengan tulisan yang bernoda darah. 8 tahun setelahnya, saat ia menangani kasus pembunuhan lain, ia melihat laporan medis dengan tulisan yang sama persis dengan tulisan yang ia temui di kediaman Suresh. Dari sana, Ranjan akhirnya mengetahui jika tulisan tersebut adalah milik seorang dokter di rumah sakit pemerintah. Dari dokter itu diketahuilah jika darah yang menempel di pakaian Suresh 8 tahun yang lalu bukanlah darah Sampat, melainkan darah seorang pemuda yang merupakan korban kecelakaan yang ditolong Suresh saat di perjalanan pulang. Itu artinya Suresh bukanlah pelaku pembunuhan dan bisa dipastikan orang yang mencuri permata dan melakukan pembunuhan kepada Sampat adalah orang yang sama yang juga melakukan pembunuhan kepada Suresh dan keluarganya. Di sisi lain, karena obsesinya yang sangat kuat dengan kasus tersebut, Ranjan mengaku jika ia kehilangan istri dan anaknya yang meninggal dunia karena kecelakaan. Dan saat itu, Ranjan pun memutuskan berhenti dan pensiun dini dari Departemen Kepolisian. Setelah mengetahui semua fakta tersebut, Sakti segera menemui Kumar di kediamannya. Namun sesampainya di sana, ia melihat jika ruang kerja Kumar telah berserakan dan Kumar tidak berada di sana. Sakti bertemu dengan putri Kumar yang bernama Swati, dan dari percakapan singkat mereka, diketahuilah jika Kumar sudah 2 hari tidak pulang karena dikejar oleh rentenir. Swati juga menambahkan jika sang ayah sempat mengatakan jika ia ingin menemui aktris senior bernama Ramya terkait kasus penemuan kerangka yang akan ia jadikan sebagai bahan berita. Hal tersebut kemudian disampaikan Sakti kepada Ranjan, namun Ranjan mengatakan selama ia melakukan investigasi tidak ada nama Ramya di dalam penyelidikannya. Ranjan kemudian memberikan catatan pribadi dan foto-foto lama tentang investigasi yang ia lakukan. Di sana juga terdapat foto-foto permata yang menghilang dari kantor arkeologi. Untuk menjawab rasa penasarannya, Sakti memutuskan untuk menemui Ramya. Saat sudah berada di kediamannya, Sakti melihat foto-foto Ramya yang salah satunya sedang menggunakan perhiasan permata. Karena belum menemukan petunjuk apapun, Sakti kemudian membuka catatan pribadi serta foto-foto yang diberikan Ranjan sebelumnya. Di saat itulah, ia menemukan sebuah petunjuk penting, di mana foto permata yang menghilang di kantor arkeologi ternyata sama persis dengan permata yang digunakan oleh Ramya. Di malam yang sama, Kumar didatangi 2 orang rentenir yang selalu mengejarnya. Karena belum bisa membayar hutang-hutangnya, ia pun diajar sampai babak belur. Karena kondisinya yang cukup parah, Swati kemudian melarikan Kumar ke rumah sakit. Di keesokan hari, Sakti malah dikejutkan dengan kabar tewasnya Ramya yang dibunuh di kediamannya. Ia kemudian menemui Ranjan dan memberitahukan fakta yang ia dapatkan. Dari sana, mereka pun segera bergegas mendatangi kediaman Ramya untuk mencari permata tersebut. Namun sesampainya di sana, keduanya malah dikejutkan dengan seorang pria yang menyusup ke kediaman Ramya. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun segera mengejarnya. Pada akhirnya, setelah melakukan pengejaran yang cukup panjang, diketahuilah jika pria tersebut adalah seorang montir. Karena tidak mau pengejaran yang mereka lakukan menjadi sia-sia, Ranjan memutuskan agar mereka lebih bersabar
dan memata-matainya terlebih dahulu. Pada akhirnya, setelah mengikuti cukup jauh, sampailah mereka di sebuah kafe elit yang saat itu sedang berlangsung acara kemenangan ketua menteri terpilih. Ranjan yang merasa mengenal lokasi tersebut, kemudian memutuskan untuk berkeliling. Saat itulah ia melihat pohon beringin yang bentuknya sama persis dengan pohon yang ada di insiden terbakarnya mobil Suresh. Dari sini, Ranjan pun menyimpulkan jika kasus 40 tahun yang lalu dan kasus kematian Ramya pasti berkaitan dengan pemilihan kafe tersebut. Setelah bertanya kepada seorang karyawan, diketahuilah jika kafe itu milik ketua menteri terpilih Minjur Ranganathan. Di sisi lain, pria montir yang mereka kejar ternyata adalah kaki tangan Minjur, dan ia pun memberikan laporan jika ada 2 anggota polisi yang mengejarnya saat berada di kediaman Ramya. Di tempat lain, Kumar yang sudah sadarkan diri kemudian memanggil Sakti dan memberitahukannya sebuah informasi penting. Kumar mengatakan jika dahulu ia memiliki seorang teman reporter bernama Gopal yang sempat mewawancarai Ramya terkait kehidupan pribadinya. Dari Gopal, Kumar mendapatkan informasi jika Ramya baru memulai karirnya sebagai aktris di tahun 1999. Ia memasuki industri entertain atas bantuan Minjur Ranganathan yang juga menghadiahkan perhiasan permata. Dari semua fakta tersebut, Sakti menarik kesimpulan jika pelaku pembunuhan Suresh dan juga pembunuhan Sampath kemungkinan adalah Minjur. Karena bagaimanapun, perhiasan yang hilang 40 tahun yang lalu berada di tangannya. Untuk mengetahui siapa sosok Minjur yang sebenarnya, Sakti memutuskan untuk melakukan penyidikan. Setelah melakukan investigasi yang cukup panjang, Sakti mendapatkan fakta jika 40 tahun lalu Minjur adalah masyarakat dengan status ekonomi rendah. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang kini ditempati oleh seorang pria tua beragama Hindu. Dan saat berada di sana, Sakti akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting, di mana di dalam ruangan yang tidak terpakai, Sakti menemukan beberapa benda dan foto-foto 40 tahun lalu yang bersimbolkan agama Kristen. Penemuan tersebut segera diberitahukan Sakti kepada Ranjan. Dari sana, Ranjan akhirnya menyimpulkan jika orang yang melakukan pembunuhan kepada Suresh dan juga Sampath kemungkinan adalah Fernandes ataupun Rayudo. Karena dari semua pegawai Tuan Suresh yang diinterogasinya hanya Fernandes dan Rayudolah yang beragama Kristen. Untuk mendapatkan jawabannya, Ranjan kemudian menyusup masuk ke acara pemenangan ketua menteri. Dan saat ia memanggil nama Fernandes dengan sangat kuat, secara refleks Minjur langsung melihat ke arahnya. Pada akhirnya terungkaplah jika orang yang ada di balik insiden 40 tahun yang lalu, pelakunya adalah Fernandes. Fernandes yang takut kedoknya akan terbongkar, kemudian memerintahkan pria montir agar segera mengikuti Ranjan dan membunuhnya. Sesampainya di rumah Ranjan, terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada Sakti, yang mengatakan jika Minjur adalah Fernandes. Sadar jika nyawanya sedang dalam bahaya, Ranjan mengatakan agar Sakti dapat menyelesaikan investigasinya yang sempat tertunda. Tak berselang lama, apa yang dikhawatirkan Ranjan menjadi kenyataan. Beberapa pembunuh bayaran kini telah tiba di kediamannya. Sebelum dieksekusi, Fernandes yang sudah hadir di sana kemudian menceritakan sebuah rahasia yang disembunyikannya selama ini. Kejadian bermula ketika dirinya mendengar percakapan di antara Suresh dan juga Sampath. Saat itu, keduanya sedang membahas harta karun berupa permata yang merupakan peninggalan dari kerajaan Vijayanagar. Fernandes yang memiliki rencana jahat berniat memperbaiki status sosialnya dengan mencuri perhiasan tersebut. Agar aksinya berjalan mulus, ia kemudian meminta bantuan kepada Rayudo. Awalnya, Rayudo menolak permintaan tersebut, namun setelah dijanjikan harta karun yang cukup banyak, ia pun menyetujuinya. Fernandes kemudian memerintahkan Rayudo memasukkan obat tidur ke makanan yang dikonsumsi keluarga Tuan Suresh. Namun kenyataannya, yang diberikan Fernandes bukanlah obat tidur, melainkan larutan berbahaya. Pada akhirnya, Nyonya Wijaya Laksmi dan putrinya Gita harus tewas karena mengkonsumsi makanan tersebut. Sedangkan di kantor arkeologi, setelah Suresh pergi, Fernandes menyusup masuk dan langsung melakukan pembunuhan kepada Sampath. Ia kemudian mengambil kunci brankas dan membawa kabur seluruh harta karun.
Karena tidak ingin diburu oleh kepolisian, Fernandes memutuskan membawa pisau yang ia gunakan sebagai senjata pembunuhan. Ketika sudah berada di rumah, ia juga mendatangi Tuan Suarez yang sudah selesai makan. Di saat yang bersamaan, ia mengatakan jika Tuan Suarez akan menyusul istri dan anaknya yang sudah tewas terlebih dahulu. Rayudo yang menyadari jika dirinya telah dibohongi, sempat marah dan mengatakan jika ia akan membongkar kejahatan yang dilakukan Fernandes. Namun menyadari jika dialah yang memberikan larutan tersebut, ia pun segera mengurungkannya. Fernandes kemudian menyuruhnya membungkus jasad keluarga Tuan Suarez dan memasukkannya ke dalam mobil. Di saat yang bersamaan, Rayudo juga meletakkan mobil mainan yang pernah ia hadiahkan kepada kita. Selanjutnya, Fernandes mengubur jasad keluarga Tuan Suarez di bawah jembatan layang. Setelahnya, ia kemudian membakar mobil dan meletakkan pisau agar kepolisian mengira jika pelaku pembunuhan Sampat adalah Tuan Suarez. Dan hal penting yang harus diketahui Ranjan, sosok Rayudo yang diinterogasinya dahulu kini telah menjadi seorang reporter yang tak lain adalah Kumar. Pasca kematian keluarga Tuan Suarez, Rayudo yang merasa bersalah selalu berusaha untuk membongkar kasus pembunuhan tersebut. Namun usaha yang ia lakukan selalu gagal dan tidak pernah berhasil. Setelah menjelaskan semuanya, Fernandes kemudian pergi dan memerintahkan pembunuh bayaran agar segera menyingkirkan Ranjan. Tak lupa, ia juga memerintahkan mereka agar mencari Kumar dan satu polisi lagi yang merupakan rekan dari Ranjan. Beberapa menit setelah ia pergi dari sana, Sakti yang kini telah tiba langsung mengajar semua pembunuh bayaran. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa menyelamatkan nyawa Ranjan yang akhirnya tewas karena luka tembakan. Kematian Ranjan membuat Sakti menjadi sangat marah dan tanpa menunggu lama, ia kemudian membunuh pria montir yang merupakan kaki tangan dari Fernandes. Di saat yang bersamaan, Sakti juga mendapatkan telepon dari inspektur polisi yang mengatakan jika mereka telah menangkap dua pelaku pembunuh Ramya. Keduanya tertangkap basah karena mengantongi ponsel Ramya di malam pembunuhan. Di saat Sakti melihat wajah para pelaku, ia sedikit terkejut karena keduanya adalah rentenir yang sering mengejar Kumar. Mereka mengatakan jika ponsel Ramya mereka ambil dari tangan Kumar. Malam saat pembunuhan Ramya, keduanya tak sengaja bertemu dengan Kumar di persimpangan jalan. Karena tidak bisa membayar hutang-hutangnya, keduanya sepakat mengambil ponsel yang ada di tas Kumar. Dari keterangan tersebut, Sakti memiliki insting jika Kumar menyembunyikan sesuatu darinya. Tanpa sepengetahuannya, ia pun segera melakukan penyidikan di kediaman Kumar. Saat membongkar lemari, Sakti menemukan sebuah arloji tua yang merupakan hadiah ulang tahun Tuan Suarez kepada Rayudo. Dari sini, semuanya menjadi jelas. Kumar yang ia kenal sebagai seorang reporter ternyata adalah Rayudo. Di hari pelantikan Ketua Menteri, Sakti menyelinap masuk ke belakang panggung dan menodongkan senjata kepada Fernandes. Namun bukan untuk membunuhnya, Sakti datang karena ia ingin membuat kesepakatan. Sakti menyadari cepat atau lambat, Fernandes pasti akan menemukannya dan ia akan dibunuh tanpa bisa melakukan perlawanan. Pada akhirnya, Sakti pun mengatakan jika ia bisa merahasiakan kejahatan Fernandes dan membunuh Kumar. Namun sebagai gantinya, Fernandes harus menjadikan dirinya sebagai orang kepercayaannya. Mendengar tawaran tersebut, Fernandes merasa senang dan tanpa pikir panjang, ia pun segera memerintahkan Sakti untuk melakukannya. Selanjutnya, Sakti membawa Kumar ke sebuah tempat yang sangat sepi. Dan sebelum mengeksekusinya, Sakti mempersilahkan Kumar agar berterus terang dan mengatakan siapa dirinya. Pada akhirnya, Kumar pun mengaku jika dia adalah Rayudo dan pembunuhan kepada keluarga Tuan Suarez, dia dan Fernandes lah yang melakukannya. Walaupun begitu, Kumar juga mengatakan jika ia sangat menyesal dengan kejahatan yang ia lakukan. Ia pun berjanji sebelum meninggal dunia, ia harus bisa mendapatkan sebuah bukti yang bisa membongkar kejahatan Fernandes. Kumar menyadari jika Ramya pernah diberikan hadiah permata oleh Fernandes dan dia ingin mengungkapkan jati diri Fernandes melalui permata tersebut. Namun naas, saat ia sudah berada di kediaman Ramya, Ramya malah dibunuh oleh pembunuh bayaran yang merupakan orang suruhan Fernandes. Karena panik dan ingin cepat-cepat kabur, Kumar tak sengaja memasukkan ponsel Ramya ke dalam tasnya. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Sakti kemudian melepaskan tembakan ke arah Kumar. Dan setelahnya, ia segera menemui Fernandes dan membuktikannya.
Merasa dirinya sudah di atas angin, Fernandes dengan keangkuhannya kemudian naik ke atas podium dan memberikan salam kepada seluruh pendukungnya. Namun bersama dengan hal tersebut, ia malah merasakan jika dadanya menjadi sesak dan nafasnya mulai terengah-engah. Bersama dengan itu, scene pindah di hari sebelumnya. Ternyata saat Sakti melepaskan tembakan kepada Kumar, tembakan tersebut tidak mengenainya. Sakti mengatakan kepada Kumar, jika mereka tidak bisa membuktikan kejahatan Fernandes, maka mereka harus membalaskan kematian orang-orang yang dibunuhnya. Sama halnya seperti Kumar memberikan larutan berbahaya kepada keluarga Tuan Suresh. Sakti juga memerintahkan Kumar agar menyamar sebagai pelayan dan memberikan larutan berbahaya di minuman yang akan disuguhkan kepada Fernandes. Pada akhirnya, Fernandes yang sekarat mulai merasakan jika kejahatan yang ia lakukan kini telah kembali kepadanya, dan tak berapa lama ia pun meninggal dunia di atas kemenangannya yang sudah di depan mata. Saat di perjalanan pulang, Kumar mengatakan jika ia juga mengkonsumsi minuman yang sama dengan yang dikonsumsi Fernandes, dan sebelum meninggal dunia, ia menyampaikan sebuah nasihat yang pernah diberikan oleh Tuan Suresh kepadanya. Hidup di dunia hanyalah sementara. Untuk itu, manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan cara menolong orang lain dan berbuat baik. Kita tidak tahu ke depannya keajaiban apa yang akan kita dapatkan dari ketulusan yang kita berikan. Di akhir film, fakta lain kembali terungkap. Ternyata saat Ranjan mengatakan tentang kebaikan Tuan Suresh yang pernah menyelamatkan seorang pemuda di tanggal 25 Februari 1977, Sakti baru menyadari jika ayahnya pernah bercerita jika di tanggal tersebut ia pernah mengalami kecelakaan dan ditolong oleh seorang pria. Dan dari kesamaan cerita dan lokasi kejadian yang sama persis, Sakti sadar jika orang yang menyelamatkan ayahnya tak lain adalah Tuan Suresh. Sedikit plot twist di akhir film, selama penyidikan berlangsung, Sakti selalu merekam kejadian demi kejadian dengan kamera ponselnya. Bukti tersebut kemudian ia serahkan kepada pihak media sebagai bahan untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan Ketua Menteri. Karena prestasinya, ia pun diangkat menjadi inspektur polisi di divisi kriminal sesuai dengan harapannya. Dan bersamaan dengan kunjungannya ke makam Tuan Suresh dan keluarganya, film pun berakhir.